Allah, kebiasaan ya. Semangat. Jadi kebawa terus nih sampai sekarang, Masya Allah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah yang baru bergabung hari ini kita masih membahas tema kita yaitu social distancing bikin jodoh makin jauh, Masya Allah. Ya, Ustadz Abi Maki ini berikut ada artikel ya, berawal saling berbalas cuitan di Twitter, pasangan ini temukan jodohnya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Lucu tahu Balas tweetnya tuh. cuitan Twitter aja Itu, bisa jadi jodoh bacain loh. saya tuh, paras Masya Allah. cantikmu Paras mubazir. cantikmu mubazir jika masih sering ninggalin sholat. Terus dibalas, cantikmu mubazir dek kalau sholatmu masih sering lalai. Masya Allah. Bimbing dong kata dia. Bimbing dong. Aku bisa kok ngebimbing tapi sekedar ngingetin aja. Tahu nikah. Aduh Masya Allah ya luar biasa ya. Ini lucu juga loh. Ini cuit-cuitan di Twitter aja bisa jadi jodoh ya. Masya Allah ya Ustadz Abi Maki ya. Nah ini Ustadz bagaimana nih ketika orang-orang pada zaman Nabi dan Rasul terdahulu ketika bertemu dengan jodohnya. Nah karena di zaman dahulu kan gak ada sosmed nih Abi ya kan. Nah ini gimana apalagi Twitter begini-gini kan gak mungkin zaman Nabi dulu. Nah ini seperti apa nih Abi? Silakan. Iya. Masya Allah luar biasa ya, mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, di zaman Rasul SAW, para sahabat dan Rasul tidak pernah menggunakan medsos. Karena memang belum ada. Iya jelas ya itu ya, belum ada ya. Namun yang jelas ketika masalah ta'aruf itu ada. Dan bagaimana seperti para sahabat ta'aruf ataupun subhanallah orang-orang pada zaman itu untuk mengenal. Lebih kalau lihat dari sirah nabawiyah, mereka lebih banyak mengenal orang tuanya itu siapa. Lalu anaknya siapa? Bahkan mereka melihat kenal antara orang tua dan orang tua. Dia punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki. Dan dia sudah punten-punten, sudah dipegang sejak kecil. Kayaknya itu jadi mantuku, seperti itu. Makanya saya saat itu punten, ya sedang tinggal di Mekah alhamdulillah cukup lama. Kawan-kawan kami orang sana, itu anak-anak kecil yang usianya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun perempuan. Sampai akhirnya usianya 7 tahun. Selama dia belum haid, mereka itu subhanallah. Mereka itu 7 tahun saja kan sudah mulai besar gitu ya. Tapi mereka tidak menggunakan hijabnya. Lalu mereka gunakan apa? Mereka jalan-jalan saja. Lalu kita tanya, kenapa tidak pakai hijab? Dia bilang mengatakan, sekarang masa pamernya katanya. Karena nanti kalau biar siapa keluarga sana melihat, keluarga sini melirik. Tapi kalau sudah ditutup sudah selesai. Subhanallah, tidak ada apa lagi. Iya, demikian adanya. Maka seperti itu udah selesai tutup karena nggak boleh yang dilihat lagi. Mumpung masih dibolehkan, silakan pamerkan. Wallahu alam. Itu sebagian perkataan yang punya atau yang kami tahu daripada sahabat-sahabat kami yang tinggal di sana. Iya, makanya anak kecil di sana lucu-lucukan. Kenapa? Karena nanti kalau sudah tutup nggak bisa. Tapi untuk yang namanya keindahan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau kita lihat nikahnya di zaman Rasulullah ataupun nikah pada waktu itu ada 4. Walaupun banyak, namun saya sampaikan 4 di sini. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah, nikah kunna fil jahiliyah an nikahu ala arba. Dulu nikah kami di zaman jahiliyah itu 4. Yang pertama nikah ala millati Ibrahim, seperti nikahnya yang dilakukan kepada mukminin mukminat yang sekarang. Ya ada syarat-syarat yang ada. Yang kedua, itu ada nikah istibdha. Istibdha itu mengerikan sekali. Istibdha itu gini, naudzubillah namanya jahiliyah yang 3 dihapuskan. Misalnya ada seorang laki-laki, dia kagum dengan seorang laki-laki. Laki-laki senang dengan laki-laki, ngefans banget. Apa tingginya, apa cerdasnya, apa pinternya, apa gantengnya. Istrinya katakan, mah nanti kalau kamu sudah bersih daripada headnya, bawa surat dari saya, kamu datang ke sana, layani dia, nanti saya ingin keturunan dari dia. Naudzubillah. Ada istibdha namanya dan ini hak adanya. Setelah itu dia datang mengatakan, aku sudah hamil. Dengan siapa? Dengan apa yang kau sukai. Dia bilang mengatakan, dia bangga. Hai sahabat-sahabatku, aku punya keturunan dari dia. Karena untuk memperbaiki keturunan relakan istrinya demikian. Na'udzubillah. Ini dia namanya istibdha. Yang kedua nikah rahat. Nikah rahat ini adalah seorang perempuan menikah paling tidak dengan 10 laki-laki. Na'udzubillah. Itu nanti begitu dia ini punya anak dia akan cari siapa yang namanya yang pantas untuk jadi bapaknya. Dikasihlah dia. Itu sudah diharamkan. Yang keempat ada yang namanya nikah raya. Seorang wanita apabila ingin menikah, ia sudah pas nikah, maka dia pasang bendera di depan rumahnya. Lalu setelah itu ada laki-laki yang lewat atau siapa ngelihat bendera, berarti di situ ada perempuan yang bisa dinikahi. Dia datang, kalau cocok nikah di situ. Sehari, 2 hari, 3 hari dia pulang. Setelah itu apa? Dia tulis namanya, alamatnya kalau perlu, nomor handphonenya mungkin. Na'udzubillah. Dia pergi. Saat dia pergi benderanya disimpan lagi. Lalu setelah itu ada laki-laki lewat lagi ngeliat bendera nikah lagi. Bisa jadi sampai 40 laki-laki.
Naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Dan nanti kalau punya anak dipanggil semua yang 40 itu, lalu nanti diberikan kepada dukun, dukun akan mencari siapa yang paling pantas dari bapaknya. Subhanallah. 3 ini haram, iya, dan Subhanallah. dikembalikan hanya 1 yang benar, maka begitulah cara di zaman itu menikah, tapi 1 yang digunakan sampai hari ini Masya Allah. melalui bagaimana nikahnya Rasulullah dengan Siti Khadijah dan nikah-nikah para sahabat. Wallahu alam. Allah Masya ibarik Allah, fiik. Masya Allah, Abi. Ini kita jadi